Recording in progress. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita memasuki pelajaran ke-47 dalam kelas kebenaran tentang jaminan dan kepastian keselamatan. Haleluya. Ketika saya mempersiapkan berita ini, saya juga disegarkan oleh Tuhan. Saya mengucap syukur atas keselamatan yang saya terima, adalah keselamatan yang kekal, keselamatan yang tidak binasa. Haleluya. Saudara-saudari, semoga melalui berita ini kita dengan jelas melihat keselamatan yang kita terima. Sehingga kita tidak ragu, kita tidak bimbang atas keselamatan ini. Di Roma yang pertama dikatakan menerima keselamatan pada saat percaya. Ya, dengan sederhana ketika kita percaya, kita diselamatkan. Di Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Kita lihat di Roma ada dua syarat bagaimana kita diselamatkan. Dengan hati percaya, kita dibenarkan Tuhan. Kemudian dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Hati ini ditujukan kepada Allah, dan mulut ini ditujukan kepada manusia. Ya. Kita percaya, dengan hati kita percaya. Percaya apa? Percaya Kristus yang sudah mati, juga Kristus yang sudah bangkit. Dia naik, kemudian dia turun lagi menjadi roh pemberi hidup. Kita juga dengan mulut kita mengaku Yesus itu Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengaku, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Amin. Dengan hati kita percaya, mulut kita mengaku kita ada keselamatan ini. Saudara-saudari, di dalam keselamatan yang kita terima, itu ada tiga hal. Pertama, kita ditebus. Kemudian yang kedua, kita dilahirkan kembali. Yang ketiga, kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Tiga hal inilah yang mencakup dalam keselamatan yang kita terima. Ditebus. Ketika seorang percaya, dia diselamatkan. Alkitab dengan jelas mewahyukan bahwa ketika seorang percaya, dia diampuni dari dosa-dosanya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 17, dahulu memang kamu hamba dosa. Kemudian 1 Korintus pasal 6 ayat 20, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara-saudari, ketika kita diselamatkan, kita ini ditebus. Apa arti ditebus? Ditebus adalah didapatkan kembali, dibeli dengan dikeluarkan satu harga. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita diselamatkan, kita adalah hamba dosa. Kita adalah budak dosa. Dosa adalah tuan kita. Hari demi hari kita terus di dalam dosa. Kita di dalam kegelapan. Tapi suatu waktu ketika kita mendengar firman Injil, mendengar firman kebenaran, dan kita percaya Tuhan, kita diselamatkan. Ketika itu juga kita sudah ditebus, kita sudah dibeli dengan harga. Saudara-saudari, harga ini bukan dengan materi, tapi harga ini adalah dengan darah Tuhan sendiri. Dia sudah membeli kita, dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan, ketika kita diselamatkan, kita sudah ditebus dari dosa dengan harga yang sudah Tuhan bayarkan dengan darahnya sendiri. Hari ini kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi kita adalah milik Kristus. Kita menjadi kepunyaan Kristus. Kita sudah dibeli. Hari ini kita adalah milik Kristus. Kemudian
Yang kedua, dilahirkan kembali. Ketika seseorang percaya, dia tidak hanya ditebus, tetapi juga dilahirkan kembali. Haleluya. Di Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudari, ketika kita percaya Tuhan, kita diselamatkan, kita memberi diri kita dibaptis, kita dilahirkan kembali. Menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Melalui dilahirkan kembali, kita menjadi anak-anak Allah. Kelahiran pertama membuat kita menjadi anak manusia. Tetapi melalui dilahirkan kembali, kita menjadi anak-anak Allah. Kita memiliki hayat Allah. Kita memiliki sifat Allah. Kita mengekspresikan Allah yang adalah Bapa kita. Jadi kita adalah manusia, kita juga adalah anak-anak Allah. Kita adalah jenis Allah. Kita manusia-manusia Allah. Puji Tuhan. Kemudian perkara yang ketiga, ketika kita diselamatkan, saudara-saudari, kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang. Ketika seorang percaya, dia pindah dari dalam maut ke dalam hayat. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, ini satu ayat yang terkenal, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara-saudari, karena begitu besar kasih Allah akan Anda, kasih Allah akan saya, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita percaya Tuhan, kita diselamatkan, kita beroleh hayat yang kekal. Kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hayat yang kekal ini. Hari ini kita yang sudah diselamatkan, kita di dalam hayat yang kekal. Hayat yang kekal sebenarnya adalah diri Allah sendiri. Kita tidak lagi di dalam maut, kita di dalam diri Allah. Kita menjadi satu dengan Allah Tritunggal. Amin. Inilah aspek di dalam keselamatan. Apa yang kita terima, kita ditebus. Kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Kemudian kita lihat ada jaminan keselamatan. Bisa dikatakan ini adalah bukti diselamatkan. Jadi jika ada orang bertanya, dari mana kamu tahu diselamatkan? Apa buktinya kalau kamu diselamatkan? Pertama, ada bukti yang di luar oleh firman Allah. Yang kedua, ada bukti di dalam roh kita. Yang ketiga, ada bukti pengalaman di dalam penghidupan orang Kristen kita. Pertama, oleh firman Allah. Saudara-saudari, kepastian keselamatan berdasarkan pada firman Allah. Apa yang dikatakan firman Allah, yang dituliskan firman Allah, semuanya adalah ya dan amin. Karena itu, bukti ini adalah bukti yang tegas. Karena firman ini adalah perkataan Allah sendiri. Di dalam Allah tidak ada serentak ya dan tidak. Tetapi di dalam Allah hanya ada ya dan amin. Karena itu oleh firman Allah. Bukti ini satu bukti yang tegas. Satu bukti hitam di atas putih. Yang menyatakan kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. 1 Yohanes 5:13 dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Rasul Yohanes mengatakan, kutuliskan kepada kamu, supaya kita yang percaya
kepada anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal. Kita sudah diselamatkan menerima hayat yang kekal. Kemudian bukti yang di dalam kita, yaitu oleh kesaksian roh itu dan roh kita. Tadi pertama ada bukti di luar, yaitu berdasarkan firman Allah. Kita tahu kita sudah diselamatkan. Kita tidak binasa. Kita beroleh hidup yang kekal. Yang kedua ada kesaksian roh itu dan roh kita. Roma pasal 8 ayat 15b sampai 16 dikatakan, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudari, ketika kita menghadiri sidang pemecahan roti, ketika kita menyembah Bapa, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oh, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudari, di dalam saya merasa ada satu hal yang manis. Saya boleh memanggil Allah Bapa saya. Seperti saya memanggil ayah saya secara fisik, memanggil Papa, memanggil Bapak. Ya. Di dalam saya ada satu sense, karena dia adalah ayah jasmani saya. Demikian juga saudara-saudari ketika kita dengan roh kita memanggil ya Aba ya Bapa. Di dalam roh kita terasa manis. Kita menjamah Bapa kita. Kita bisa merasakan Allah adalah Bapa kita yang real. Amen. Menunjukkan apa? Menunjukkan satu bukti. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah anak-anak Allah. Allah adalah Bapa kita. Ya Aba, ya Bapa. Sangat baik saudara-saudari jika hari demi hari kita juga boleh berseru ya Aba, ya Bapa. Oh Bapa, aku mengasihi Dikau. Ya Aba, ya Bapa. Tidak hanya seminggu sekali kita menyeru ya Aba, ya Bapa, tapi hari demi hari kita boleh memanggil Allah Bapa kita. Inilah bukti yang di dalam perasaan dekat, perasaan manis, menunjukkan kita orang yang sudah diselamatkan, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Kemudian bukti yang ketiga, dalam pengalaman kita mengasihi saudara-saudara kita. Yohanes 3:14 dikatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara seiman kita. Ya. Walaupun saudara tidak ada hubungan dalam darah dan daging, tetapi ketika kita mendengar ada satu saudara yang sakit atau saudara yang sakit, di dalam kita merasa turut sedih. Ya. Kita turut memperhatikan. Kita turut merasakan duka cita. Saudara-saudari, apa ini? Ini satu bukti kita mengasihi saudara-saudari kita. Walaupun saudara-saudari bukan saudara kandung kita, tapi kita bisa mengasihi mereka. Kita bisa memperhatikan mereka. Bahkan banyak saudara-saudari yang memberi kesaksian ketika terkena COVID. Ya, banyak saudara-saudari memperhatikan. Dia merasakan satu kasih persaudaraan, kasih kaum saleh, ya, yang memperhatikan dengan memberikan obat-obatan, memberikan makanan. Ya, saudara-saudari, ini adalah bukti kita orang yang sudah diselamatkan. Kita mengasihi saudara-saudara kita. Karena Allah Sang Kasih sudah di dalam kita, sehingga kita bisa mengasihi saudara-saudari seiman kita. Amin. Kemudian kita akan lihat kepastian keselamatan. Tadi ada satu jaminan, satu bukti keselamatan. Yang ketiga ini ada satu kepastian keselamatan.
Keselamatan kita tidak hanya dapat dibuktikan dengan jaminan, tetapi juga satu kepastian. Saudara-saudari, keselamatan kita adalah keselamatan yang sudah pasti, keselamatan yang tidak berubah-ubah. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Keselamatan kita terima sekali untuk selama-lamanya. Keselamatan yang Allah berikan tidak berubah. Karena Allah kita, Allah yang tidak pernah berubah. Allah kita tidak ada bayangan. Sekali Allah memberikan keselamatan, keselamatan ini adalah kekal adanya. Tidak pernah berubah. Tidak pernah pudar. Puji Tuhan. Kemudian, kepastian keselamatan ini juga oleh kehendak Allah yang tidak berubah. Bukan hanya persona Allah sendiri yang tidak berubah, tetapi kehendak Allah juga adalah kehendak yang tidak pernah berubah. Dalam kitab Kejadian kita lihat, Allah memiliki satu kehendak. Kemudian iblis merusaknya. Tetapi kita lihat dalam perusakan iblis, Allah tetap teguh di dalam rencananya. Allah tetap teguh di dalam kehendaknya untuk menyelamatkan manusia, untuk mendapatkan hasrat hatinya. Ibrani pasal 6 ayat 17, karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, dan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Saudara-saudari, kepastian putusan ini adalah kepastian rencananya. Amen. Untuk meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang yang menerima janji itu. Nanti kita akan melihat dalam keselamatan ini ada satu perjanjian yang baru. Perjanjian yang lebih unggul, yang lebih baik. Amen. Dan ini adalah kepastian dari kehendaknya. Bahkan Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Saudara-saudari, sehingga Allah tidak bisa tidak memberikan keselamatan ini. Karena dia sudah mengikat dirinya dengan sumpah. Yang C, oleh kasih Allah yang tidak terpisahkan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kemudian Roma 8, 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara-saudari, jika keselamatan ini karena kita mengasihi Allah, maka keselamatan ini tidak ada kepastian. Betul tidak? Ketika kita mengasihi Allah, baru kita menerima keselamatan. Tetapi begitu kita lagi down, kita ada urusan, kita ada kesulitan, kita tidak mengasihi Allah, kita tidak menerima keselamatan. Maka keselamatan ini tidak ada kepastian. Keselamatan ini bisa naik turun. Saudara-saudara, dikatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Karena Allah adalah Allah yang tidak berubah, maka kasih-Nya juga kasih yang tidak berubah. Kasih-Nya tidak pernah pudar. Sekali Allah mengasihi kita, selama-lamanya Dia mengasihi kita. Bahkan di Roma dikatakan, siapa yang bisa memisahkan dari kasih Kristus? Tidak ada. Entah itu kelaparan, entah itu pedang, entah itu telanjang, entah itu maut. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Puji Tuhan, karena kasih-Nya yang tidak terpisahkan, karena kasih-Nya yang kekal, membuat keselamatan ini juga keselamatan yang kekal. Keselamatan yang ada kepastian, keselamatan yang teguh. Amin.
Kemudian kepastian keselamatan ini oleh panggilan Allah yang tidak dapat dibatalkan. Roma pasal 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saudara-saudari, Allah tidak menyesali kasih karunia. Allah juga tidak menyesali panggilannya. Haleluya! Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Dipanggil keluar dari dunia ini. Kita menjadi gerejanya. Dan panggilan Allah ini tidak dapat dibatalkan. Sekali Allah memanggil, selamanya Allah tetap memanggil kita. Kadang kita mungkin lupa, tetapi Allah tidak pernah lupa akan panggilannya. Allah tidak menyesali telah memanggil Anda, tidak menyesali telah memanggil saya, menyelamatkan kita semua. Kemudian kepastian keselamatan ini adalah oleh pembenaran Allah yang tak tertandingi. Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang kasih. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang adil benar. Di atas kasihnya Allah itu penuh toleransi. Allah penuh belas kasih. Tetapi di atas adil benarnya, Allah harus tegas. Allah harus lurus. Allah tidak bisa kompromi. Dan adil benar ini adalah pondasi dari tahta Allah. Pondasi dari Allah melaksanakan pemerintahannya. Oh, ketika kita belum diselamatkan, kita menjadi hamba dosa. Kita melanggar adil benar Allah. Kita adalah orang-orang yang layak mendapat kutuk, mendapat hukuman maut. Puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu, Kristus sudah mati di kayu salib. Darahnya sudah dicucurkan untuk menghapus dosa kita. Dan darah ini adalah darah anak domba. Amen. Kematiannya adalah menggenapkan seluruh lambang-lambang korban-korban yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, oleh kematian Kristus, dia memenuhi adil benar Allah. Sehingga oleh kematiannya, kita bersandar darahnya. Allah mau tidak mau membenarkan mereka, membenarkan kita. Haleluya. Dikatakan siapa yang akan menghukum mereka. Sehingga oleh kematian Kristus, oleh darahnya, kita tidak lagi dihukum. Puji Tuhan, kita adalah orang yang sudah merdeka. Kita diselamatkan dari hukuman itu, dari kutuk itu. Puji Tuhan. Inilah pembenaran Allah yang tidak tertandingi, yang membuat keselamatan kita dan keselamatan yang teguh, yang tidak bisa dibatalkan, karena sudah juga memenuhi tuntutan adil benar Allah. Yang F, kepastian keselamatan juga oleh tangan Allah yang Maha Kuasa. Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Puji Tuhan. Saudara-saudari, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kepastian keselamatan ini menunjukkan kita di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Tidak ada yang dapat merebut dari tangan Bapa. Hari ini kita di dalam tangan Bapa. Hari ini kita di dalam pemeliharaan Bapa. Kita di dalam penjagaan tangan Bapa. Amen. Dalam perjanjian lama banyak bangsa-bangsa takut terhadap bangsa Israel. Kenapa? Karena tangan Allah, tangan Bapa menjaga bangsa Israel. Bahkan turut berperang bersama bangsa Israel. Saudara-saudari, tangan yang sama hari ini juga
menjaga kita, memegang teguh diri kita, sehingga keselamatan kita juga keselamatan yang teguh, karena kita di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Yang G, oleh hayat kekal Allah. Yohanes 10 ayat 28, Tuhan berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kepastian keselamatan ini adalah oleh hayat kekal Allah. Ketika kita percaya, kita menerima Dia, kita diselamatkan, Allah memberikan hidup yang kekal. Dan kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalaupun Tuhan terlambat datang, kita semua akan meninggal. Tetapi saudara-saudari, tidak masalah. Bagi Tuhan, kematian itu hanya tidur. Satu hari kita akan dibangunkan. Satu hari kita akan dibangkitkan. Dan oleh keselamatan ini, kita tidak akan binasa. Kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Puji Tuhan, karena ada hayat kekal di dalam diri kita. Amen. Kemudian, kepastian keselamatan adalah oleh perjanjian yang baru Allah. Matius pasal 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara-saudari, inilah janji yang di depan tadi saya katakan. Dan keselamatan ini Allah memberikan satu perjanjian yang baru. Oleh darahnya, Allah membuka satu jalan. Kita boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita boleh berjumpa dengan Bapa. Kalau dulu dalam perjanjian lama, hanya imam, hanya keluarga Harun yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Setahun sekali berjumpa dengan Allah, menerima pembicaraan Allah. Saudara-saudari, tetapi oleh darah Tuhan. Amen. Darah perjanjian. Darah yang lebih baik. Membuka satu jalan yang baru. Membuat kita boleh kapanpun datang kepada Allah kita. Datang ke dalam ruang Maha Kudus. Datang ke dalam roh kita. Berjumpa dengan Allah itu sendiri. Karena darah perjanjian. Perjanjian ini ada perjanjian yang lebih baik. Perjanjian yang lebih unggul. Perjanjian yang lebih manis. Haleluya. Di Ibrani pasal 8 ayat 10 sampai 12, inilah perjanjian yang kuadakan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Aku akan menaruh belas kasihan, tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara-saudari, inilah isi perjanjian baru ini. Inilah isi perjanjian yang lebih baik. Inilah isi dari perjanjian yang lebih unggul. Dikatakan apa? Tuhan akan menaruh hukumnya. Hukumnya ini adalah hukum hayat. Hayat kekal di dalam akal budi kita. Dan menuliskan di dalam hati kita. Kiranya kita menjadi orang yang terus terbuka. Hari ini Allah mau menuliskan hukumnya. Mau menyalurkan hukumnya. Menyalurkan hayatnya ke dalam seluruh diri kita. Mau memenuhi pikiran kita. Emosi kita. Tekad kita. Amen. Dia mau menuliskan di dalam hati kita. Kemudian oleh perjanjian baru ini, Tuhan akan menjadi Allah kita. Kita akan menjadi umat-Nya. Haleluya. Amen. Tuhan akan menjadi Allah kita. Kita akan menjadi umat-Nya. Amen. Saya sangat terkesan ketika membaca perjanjian lama. Bangsa-bangsa selalu kagum terhadap bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel memiliki Allah yang bukan patung sembahan. Bangsa Israel Allahnya adalah Allah alam semesta. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah bangsa Israel adalah Sang Aku adalah. Amin. Bangsa Israel menjadi umat-Nya. Bangsa Israel menjadi umat yang dipelihara oleh Allah, yang dijaga oleh Allah. Saudara-saudari,
Allah ini juga adalah Allah kita. Kita juga menjadi umat-Nya. Haleluya. Saudara-saudari, dikatakan besar dan kecil akan mengenal aku. Kita tidak perlu diajar oleh orang lain lagi. Karena apa? Karena hayat kekal di dalam kita. Pengurapan roh itu ada di dalam roh kita. Sehingga kita boleh mengenal Tuhan. Baik secara objektif maupun secara subjektif. Dalam pengalaman kita boleh mengenal Tuhan kita. Semakin intim dengan Tuhan kita. Puji Tuhan. Inilah perjanjian yang baru. Perjanjian yang unggul. Amen. Yang kita terima ketika kita diselamatkan. Kemudian berkat ini juga adalah Allah menaruh belas kasihan. Haleluya. Ya, celakalah jika kita jatuh di dalam tangan Allah yang keras. Saudara-saudari, puji syukur. Allah kita bukan Allah yang tangannya keras, tangannya penuh penghakiman, tapi Allah yang menaruh belas kasihan. Amen. Kemudian Allah kita tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amen. Dalam perjanjian baru ini, ketika kita diselamatkan, kita percaya Tuhan, kita mengaku dosa, Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Yang oleh penebusan sempurna, lengkap, dan kekal Kristus. Ibrani 10:14 dikatakan, sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Saudara-saudari, perjanjian lama imam harus berkali-kali mempersembahkan kurban untuk menghapus dosa, untuk mendamaikan bangsa Israel kepada Allah. Di Ibrani dikatakan oleh satu kurban saja. Amen. Kristus mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya sebagai satu kurban itu, menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Puji Tuhan, oleh kematian Tuhan, oleh Dia sebagai realitas kurban, Dia memberikan dirinya sebagai kurban penebusan yang sempurna, yang lengkap, yang kekal. Amen. Sehingga oleh kematiannya, sekali selama-lamanya, kita menerima keselamatan ini. Kita ditebus dengan sempurna. Kemudian, oleh keselamatan kekal Kristus. Kepastian keselamatan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 9 dikatakan Kristus menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara, ketika kita percaya Tuhan, kita diselamatkan, kita menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini sebenarnya adalah Kristus sendiri di dalam roh kita. Dan Kristus jadi sumber keselamatan yang abadi. Keselamatan ini bukan keselamatan yang tahan lama, tapi satu hari dia pudar. Tidak. Keselamatan ini adalah keselamatan yang abadi. Haleluya. Keselamatan yang kita terima adalah keselamatan yang selama-lamanya. Keselamatan yang kekal. Puji Tuhan. Yang oleh tangan Kristus yang Maha Kuasa. Yohanes 10 ayat 28, Tuhan berfirman, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tadi kita lihat, kita ada di dalam tangan Bapa. Saudara-saudari, Yohanes pasal 10 ini membicarakan tentang Kristus sebagai gembala. Kita sebagai domba-domba. Bapa sudah memberikan domba ini kepada sang gembala. Tuhan sudah memberikan kita kepada Kristus. Hari ini kita di dalam tangan Kristus yang Maha Kuasa. Kita di dalam tangan gembala kita. Haleluya. Dia membaringkan kita kepada padang rumput yang hijau. Sehingga kita tidak kekurangan apapun. Saudara-saudari, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Haleluya. Tidak peduli itu kesulitan. Tidak peduli itu sakit penyakit. Tidak peduli itu maut. Tidak ada yang merebut
Kita dari tangan Tuhan. Hari ini kita di dalam tangan Gembala yang agung. Kita di dalam tangan Tuhan, dalam tangan penggembalaannya, dalam tangan pemeliharaannya. Mulia bagi Tuhan. Haleluya, inilah keselamatan. Yang kita terima. Satu kepastian, kita di dalam tangan Kristus yang Maha Kuasa. Oleh janji Kristus yang tidak pernah gagal. Saudara-saudari, kepastian keselamatan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sekali kita diselamatkan, amen, kita dipanggil Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita percaya kepada Dia, menerima Dia. Kita tidak akan dibuang. Saudara-saudari, sekali kita percaya, kita diselamatkan selama-lamanya, kita diselamatkan. Kita tidak akan dibuang. Kita adalah milik pusaka Kristus. Kita adalah milik kesayangan Kristus. Puji Tuhan. Amen. Saudara-saudari, inilah jaminan dan kepastian keselamatan yang kita terima. Semoga melalui berita malam hari ini meneguhkan kita sekali lagi. Kita tidak ragu akan keselamatan kita. Bahkan kita bisa dengan teguh, kita bersaksi kepada teman kita, pada keluarga kita, tentang keselamatan yang kita terima. Ada keselamatan yang kekal, keselamatan yang lengkap, keselamatan yang sempurna. Mulia bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari, sharing saya sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.